Bab 1941. Aku membesarkan anakku sendiri, jadi bagaimana mungkin dia punya perasaan padaku? Mungkinkah, dia menyukai wanita yang punya anak? Wah, aku harus berhenti terlalu banyak berpikir dalam konteks itu. Nikki yang terkejut, merangkak ke kursi di depan laptopnya dan berkata, saya akan mencari cara untuk memperbaiki sistem perusahaan Anda. Lalu, saya akan mencoba mengganti kerugian Anda. Saat Nicole mengetik di keyboard, Jared menahan rasa sakitnya, mencoba menghidupkan kembali kenangannya. Aku hanya ingin memeluknya dan memberinya pelajaran, tetapi, sekarang aku hanya orang asing baginya. Sambil menggertakkan giginya, dia duduk dan menatap Nicole yang sedang menggunakan laptopnya. Nikki bisa merasakan tatapannya. Ia menggigit bibirnya sambil berpura-pura memperbaiki sistem. Sementara itu, Jared menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menenangkan dirinya. Pada saat itu, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari Max, yang dijawab Jared setelah dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Tuan Johnston, sistem perusahaan sedang diperbaiki dengan sangat cepat. Apakah Anda menemukan seseorang untuk melakukannya? Tanya Max. Ini Nicole, seharusnya sudah siap dan berjalan lancar, jawab Jared dengan tenang. Max menghela napas lega, senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, informasi terkini tentang Nona Riddle telah dikirim ke alamat emailmu. Tidak banyak, tapi sebaiknya kau lihat. Baiklah. Jared mengangguk dan menutup telepon sebelum membuka emailnya untuk melihat informasi Nicole. Namanya telah diubah, menjadi Nikki. Selama 5 tahun terakhir, dia tinggal di sebuah pulau kecil di Ramania, pikir Jared bingung. Aku sudah pernah ke Ramania beberapa kali sebelumnya dan aku bahkan menyewa beberapa penduduk setempat untuk mencari di pulau itu dengan imbalan hadiah, tetapi tidak ada hasilnya. Jared terus menelusuri detail pribadinya. Sepertinya dia bertingkah seperti orang yang sama sekali baru tanpa jejak masa lalunya. Dia membuatnya tampak seperti tidak memiliki hubungan apapun dengan Nicole. Bahkan jika aku melihat keduanya dengan mata kepalaku sendiri, akan sulit bagiku untuk menentukannya. Bahkan setelah menjelajahi internet untuk mencari foto Nicole, tidak ada yang berhasil, pikir Jared dalam hati, menduga bahwa seseorang mungkin dengan sengaja menyabotase pencariannya. Sambil memikirkannya, dia membuka pintu, berharap mendapat jawaban dari Nicole sendiri. Nikki mendengar suara pintu depannya terbuka dan mendesah lega. Baiklah, aku sudah mengatur ulang sistemnya untukmu. Aku jamin sistemmu sekarang lebih baik dari sebelumnya, tetapi ada bagian kecil dari sistem lamamu yang masih ada. Cukup kokoh. Mungkin dibuat oleh seseorang yang memiliki pengetahuan luas di bidang ini. Nikki mengerutkan kening saat memberitahu Jared tentang analisisnya, merasa bahwa kode sistem itu terlalu familiar. Namun, dia masih belum bisa memastikan apapun. Sejak Nikki kembali ke Sanjoto, ia merasa bahwa semuanya terasa sangat familiar. Sebelumnya, ia takut untuk kembali karena Jared, tetapi sekarang ia tinggal di rumah musuhnya, ia mungkin sebaiknya memanfaatkannya sebaik-baiknya. Kurasa aku akan mencoba memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk memulihkan ingatanku. Lagi pula, pria ini tidak begitu membenciku lagi. Jared menatap Nicole dan mendesah pelan. Dia benar-benar tidak bisa mengingat apapun dari sebelumnya. Dia bahkan tidak mengenali sistemnya sendiri. Apa yang bisa kulakukan? Jared menatap Nicole dengan penuh kasih sayang, yang membuatnya merinding. Ada apa dengan pria ini? Kenapa dia terus menatapku seperti ini? Bab 1942. Bisa menghitung berapa kerugianmu? Aku akan menggantinya dengan hati yang murah. Hanya saja, kamu orang kaya dan tidak mudah bagi seorang yatim piatu dan janda sepertiku untuk menebus semua kesalahan yang telah kulakukan. Aku harap kamu bisa memaafkanku atas semua kesalahan yang telah kulakukan, saran Nikki agar tidak semakin mencoreng citranya di hadapannya. Jared awalnya mengira bahwa maksudnya adalah perselingkuhan yang terjadi hari ini, tetapi ternyata, dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali baru. Dia lebih pasif dan genit. Itu tergantung pada seberapa baik penampilanmu sekarang, Jared sengaja menggoda. Nikki mendesah dalam hati. Seperti dugaanku, orang ini tidak mudah dibodohi. Langsung ke inti permasalahan, Jared berkata, selama 5 tahun terakhir,
kamu tinggal di Pulau Crescent dekat Ramania, bukan? Nicky sempat terkejut sesaat sebelum ia kembali waspada. Orang ini telah menyelidikiku. Apakah ini alasan aku lari dan bersembunyi dari orang ini? Leo telah membantuku melarikan diri, jadi aku tidak bisa mengadu padanya sekarang, bukan? Setelah merenung sejenak, dia mengelak pertanyaan itu dan menjawab dengan enteng, ya, pesawatku jatuh di tempat itu. Aku diselamatkan oleh seorang nelayan. Jared menatap mata Nicole untuk memastikan bahwa dia tidak berbohong kepadanya, dan bahwa kronologi dan alibinya tepat. Anda tahu, jika seseorang mengalami amnesia, mereka dapat dengan mudah mendapatkan kembali identitas mereka asalkan mereka pergi ke polisi. Saya pergi ke polisi dan meminta informasi Anda diperiksa. Selama 5 tahun terakhir, catatan Anda bersih. Jelas ada yang berusaha keras untuk memberi Anda identitas baru ini, katanya. Jika tidak, mustahil bagi Jared untuk melacak Nicole jika dia tidak mengubah identitasnya. Di sisi lain, Nicky tidak membayangkan fakta bahwa Jared akan sangat teliti dalam hal analisis dan kesimpulan. Namun, Nicky tidak bermaksud mengungkap Leo, dan karena itu ia berkata, saya meretas sistem registrasi lokal karena saya harus mendaftarkan kelahiran anak saya ke dalam sistem tersebut. Nicky berpura-pura kasihan dan menghindari mata saat berbicara, takut ketahuan berbohong. Jared menatap Nicole dengan rasa sakit yang tak terjelaskan di hatinya. Dia tidak dapat membayangkan Nicole melahirkan seorang anak sendirian di rumah sakit tanpa dia di sisinya. Karena tidak ingin bertanya lebih jauh, dia berkata, jadi ya. Bagi Jared, masuk akal jika Nicole mampu menciptakan identitas palsu untuk dirinya sendiri. Apalagi jika dia telah melupakan semua ingatannya, kemampuannya masih tersimpan. Bukan tidak mungkin dia melakukan semua ini, tetapi tidak banyak informasi yang mengarah pada bagaimana dia bisa tinggal di pulau itu bersama anak-anak selama 5 tahun. Selain itu, tidak ada yang tahu apa pekerjaannya, dengan asumsi bahwa dia masih seorang hacker saat itu. Kalau begitu tidak, dia tidak akan menawarkan pembaruan kepadaku dengan mudah, pikirnya. Jadi sekarang, kamu bagian dari para pemburu di web gelap? Tanya Jared langsung. Dia tahu Max telah mengetahui bahwa Nicole adalah seorang pemburu, dan itulah alasannya dia tidak melanjutkan penyelidikan. Nicky juga telah menunjukkan kemampuannya sebelumnya, dan karenanya, dia dengan jujur mengakui, ya, saya peringkat 7. Nicky kemudian berpura-pura rendah hati dan tersenyum, tidak mudah membesarkan anak. Jared menatap Nicole tanpa daya, tidak tahu bahwa Nicole telah mendaftarkan akun baru dengan peringkat 7 di papan peringkat. Jika dia tahu bahwa dia berada di peringkat pertama, dia pasti akan terkejut. Jared tersenyum dan berkata memberi semangat, itu menakjubkan. Nicky merasa malu, tidak tahu bagaimana harus bertindak terhadap pujian tiba-tiba dari musuhnya. Jared kemudian mengalihkan perhatian perhatiannya kepada anak yang sedang tidur di tempat tidur dan dengan sengaja bertanya, siapa ayah anak ini? Mata Nicky menjadi gelap karena dia tidak melihat pertanyaan itu. Dia telah kehilangan semua ingatannya sebelumnya dan tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Leo telah mengatakan kepadanya bahwa ayah dari anaknya telah meninggalkan mereka, dan dengan demikian, dia telah melupakan niatnya untuk mencari tahu siapa orang itu. Nicky tersenyum getir. Saya lupa siapa orangnya, tapi anak saya punya ayah baptis. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut, ekspresi Jared berubah dingin. Ayah baptis. Sudut mulut berkedut. Selama 5 tahun terakhir, aku merindukannya. Aku mencarinya setiap hari, tapi dia malah menemukan ayah baptis untuk anaknya. Bab 1943. Nicole langsung merasakan semacam ketegangan yang nyata di udara. Jadi dia mengalihkan pembicaraan. Dia terlalu muda untuk tahu apapun. Dia mengenalinya sebagai sosok ayah. Nicky mengatakannya dengan enteng, karena memang benar bahwa putranya itu menyadari bahwa ia tidak memiliki ayah sejak ia cukup umur untuk masuk taman kanak-kanak di usia 3 tahun. Maka, Leo pun menjadi sosok kebapakannya dan sejak saat itu, Nolan memanggilnya sebagai ayah baptisnya. Bahkan, semua orang mengira bahwa Leo adalah ayah kandungnya. Oh, Jared meringis, masih tidak senang dengan pemikiran itu sebelum mengalihkan fokusnya ke Nolan. Si brengsek ini menggigitku saat pertama kali kita bertemu.
Bekas gigitannya masih ada di kakiku. Aku tidak percaya dia begitu mudah mempercayai pria sembarangan yang memanggilnya ayah baptisnya. Gerutunya. Nolan yang merasa ada yang memerhatikannya tiba-tiba membuka mata dan berteriak, "Ayah baptis. Tolong aku." Mendengar teriakan anaknya, ia bergegas menghampiri dan memeluknya. "Nolan, ada apa denganmu?" Saat itulah Nolan baru sadar itu semua mimpi, dan segera memeluk Nikki. "Ibu, aku mimpi buruk, aku bermimpi penjahat besar datang untuk menindas kita." Namun, sebelum Nolan sempat menyelesaikan kalimatnya, ia melihat sepasang kaki ramping berdiri di depannya. Nolan mendongak dan terkejut. Mengapa penjahat besar ada di sini? Jared hampir kehilangan ketenangannya. Bagaimana dia bisa menyebut orang sembarangan sebagai ayah baptisnya, dan aku sebagai penjahat besar? "Nak, siapa yang bilang aku orang jahat?" Jared menahan emosinya dan bertanya dengan nada dingin. Merasa terintimidasi oleh Jared, anak laki-laki itu mengabaikan kata-katanya dan membantah, "Kau menculik aku dan ibuku. Kalau kau bukan orang jahat, lalu kau ini apa?" Hati Jared membeku sesaat. Ia tidak tahu bahwa tindakannya di bandara akan membuat mereka takut. Terlebih lagi, hal itu telah membuat Nicole berpikir bahwa Jared adalah orang jahat, yang mendorongnya untuk menyerang sistem perusahaannya. Pada saat ini, Jared tidak dapat memahami gagasan bahwa ia adalah orang jahat dari sudut pandang anak-anak. Pada saat itulah ia menyesali tindakan impulsifnya. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan kesan pertama yang buruk pada anak seperti ini? Pikir Jared, merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapan penuh kebencian Nolan. Karena tidak ingin memperburuk keadaan, dia berkata, "Kamu bisa menghiburnya dulu. Aku akan keluar." Jared meninggalkan ruangan, sementara Nikki merasa aneh dan bingung melihat Jared meringis. Apakah ini ilusi? Pada saat itu, Nolan lepas dari genggaman Nikki dan memeriksa tubuhnya untuk mencari luka. "Bu, apakah dia mengganggumu?" Nicole menggelengkan kepalanya. "Tidak, dia hanya meminta informasi kepada kami." Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benak Nikki. Apakah orang ini benar-benar musuhku? Di luar kamar, Jared turun ke bawah dan mengambil secangkir kopi. Ada seringai serius di wajahnya. Tak lama kemudian terdengar ketukan dari pintu, lalu kepala pelayan mempersilakan orang itu masuk. Itu Preston. Begitu dia memasuki pintu, Preston dengan bersemangat bertanya, "Apakah kamu benar-benar menemukannya?" Jared terdiam beberapa saat. Preston yang kesal pun berteriak, "Bicaralah, kawan. Kau menemukannya atau tidak? Atau kita salah mengira dia orang lain?" Saat mereka memfokuskan pandangan mereka pada orang itu, dia benar-benar mirip Nicole. Namun, mereka tidak bisa melihatnya dari dekat. Jared menatap Preston dengan cemas, meletakkan cangkir kopinya, dan menjawab, "Kamu tidak salah mengira dia sebagai orang lain." Preston langsung gembira. Itu benar-benar Nicole. Dia masih hidup. Bab 1944. Menyaksikan ekspresi terkejut Preston, dia menjadi semakin tertekan. Preston, yang bisa merasakan ada yang tidak beres, bertanya dengan waspada, "Mengapa wajahmu seperti itu? Apakah ada yang tidak beres?" "Saya khawatir kami belum bisa memberitahu orang tuamu," kata Jared. "Mengapa? Nicole ada di rumah, bukankah memberitahu orang tua kita seharusnya menjadi hal pertama yang harus kita lakukan?" Preston bertanya pada dirinya sendiri. Mata Jared menjadi tertunduk. Nicole telah kehilangan semua ingatannya. Wajah Preston langsung menunjukkan ekspresi putus asa. Amnesia. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar, karena ia kemudian menyadari mengapa Nicole melarikan diri setelah melihat mereka. Tetapi mengapa dia tampak terintimidasi oleh kita? Aku yakin jika dia melihat keluarganya, dia akan semakin takut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Preston, tidak sabar untuk memberitahu Daniel kabar baik itu. Apakah kau sudah memberitahu yang lain? Tanya Jared. Preston menggelengkan kepalanya. Saya tidak sepenuhnya yakin apakah itu Nicole, dan saya takut membuat Daniel berharap, jadi saya simpan saja cerita itu untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekelas saya yang juga melihatnya. Mereka juga menunggu kabar. Jared menarik napas dalam-dalam. Jangan beritahu mereka dulu. Beri aku waktu. Aku akan mencari tahu.
Cara terbaik untuk membantu Nicole sekarang adalah membantunya memulihkan ingatannya. Jika keadaannya makin buruk, aku hanya bisa membantunya menerima keluarganya selangkah demi selangkah, pikir Jared. Baiklah, aku mengerti. Preston hanya bisa menyimpan berita besar ini untuk dirinya sendiri, dengan mulut tertutup rapat. Ini akan menjadi berita buruk bagi Nicole jika yang lain mengetahuinya. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Membantunya mendapatkan kembali ingatannya, tanya Preston. Dia tidak pandai menyimpan rahasia, dan karena itu, Jared khawatir dia tidak akan bisa menutup mulutnya lama-lama. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku harus mencari tahu apa yang telah dialaminya selama 5 tahun terakhir, kata Jared. Jared curiga dengan apa yang dialami Nicole selama bersembunyi di Pulau Crescent. Dilihat dari kemampuannya, dia tidak akan kesulitan melacak identitasnya sendiri. Saya seharusnya menyelidiki ini secara menyeluruh, pikirnya. Preston memandang ekspresi serius Jared, mengetahui bahwa masalah ini tidak sesederhana yang mereka kira. Baiklah, aku akan membantumu merahasiakannya untuk saat ini. Preston menghela napas, tahu bahwa Nicole akan menganggapnya sebagai orang asing. Preston kemudian minta diri, karena menyadari tidak banyak yang dapat ia lakukan untuk membantu. Jared melihat keluar jendela sambil menunggu kabar terbaru dari Max dengan sabar. Saat malam perlahan berlalu, Nikki dan Nolan mulai lapar. Nikki perlahan membuka pintu untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang bisa mereka makan. Tanpa diduga, ia melihat Jared duduk di meja makan, seolah-olah ia sudah ada di sana menunggu mereka. Lapar. Jared menatapnya dengan penuh kerinduan di matanya. Nikki merasa malu, tetapi ia tetap mengakui, iya. Nolan juga lapar. Jared mengangguk, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kepala pelayan untuk menyajikan makanan kepada Nolan yang ada di lantai atas. Biarkan mereka memberinya makan. Kamu bisa makan di sini dengan tenang. Jared mengulurkan tangan dan menepuk kursi di sebelahnya. Nikki terdiam kaku, mengingat kembali momen saat dia mengatakan tak kekurangan wanita yang tergila-gila padanya. Pria ini tidak akan memaksaku menjual tubuhku untuk membayar utangku, kan? Tapi tidur dengan wanita yang sudah punya anak. Bukankah ini terlalu berlebihan? Nikki merenung sambil berjalan dan duduk di seberangnya. Jared sedikit kecewa, namun, dia siap menerima kenyataan ini dengan sepenuh hati. Selama dia masih hidup dan hadir di hadapanku, aku tidak akan meminta terlalu banyak darinya. Jared memperhatikan Nicole saat dia memakan lauk pauk kesukaannya. Setelah beberapa gigitan, Nikki menyadari, anehnya, orang ini tampaknya tahu betul kesukaanku. Bab 1945. Dengan begitu banyak kejadian menyeramkan yang terulang terus-menerus, Nikki memutuskan bahwa dia tidak tahan lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jared dengan canggung. Kau tahu aku kehilangan ingatanku. Maaf bertanya, tapi apa yang terjadi antara kita sebelumnya? Jared mengangkat alisnya sedikit. Persaingan. Apa yang sedang dipikirkan gadis ini? Jared telah menunggunya selama 5 tahun. Ia tidak sabar untuk menghujaninya dengan seluruh cintanya, jadi tidak masuk akal mengapa ia menganggapnya sebagai musuh. Jika bukan itu masalahnya, mengapa kau membuat keributan besar dan menculik kami di bandara? Dengan kemunculan seluruh krunya pada hari itu, siapapun yang menyaksikannya akan mengira bahwa mereka juga musuh. Sebagai tanggapan, sudut bibir Jared terangkat dengan cara yang lucu. Anehnya, saat itulah Nikki benar-benar berpikir bahwa dia terlihat tampan. Dia pasti gila karena mendapati dirinya tertarik pada pria itu karena penampilannya beberapa kali. Singkatnya, akulah kreditor yang telah menunggumu selama 5 tahun. Nikki telah berutang padanya 5 tahun penantian dan kerinduan. Ketika Jared akhirnya menemukannya, yang ia inginkan hanyalah memeluknya erat-erat. Namun, ia khawatir akan membuat Nikki takut. Oleh karena itu, Jared harus bersabar menunggu sedikit lebih lama. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar harta karun Jared. Kreditor. Nikki mengangkat alisnya ragu. Dia tidak tahu apakah itu lelucon atau bukan, jadi dia menggertakkan giginya. Aku sudah menabung sejumlah uang selama 5 tahun terakhir. Bisakah kau hitung berapa banyak yang harus kubayar? Aku bisa membayarnya kembali, termasuk yang hari ini. Apapun yang terjadi,
Nicky tidak ingin menentang orang besar seperti Jared. Jared mengangkat alisnya. Apakah menurutmu aku kekurangan uang? Dia telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia tidak peduli dengan uang receh itu. Oh tidak, Nicky menggigil. Sudah kuduga, pria ini aneh. Kamu tidak kekurangan uang, tapi aku hanya mampu membayarmu. Kamu tidak mungkin memintaku untuk membayarmu dengan sesuatu yang lain, kan? Nicky menjawab dengan ekspresi terluka. Lalu, secara naluriah dia melingkarkan lengannya di dadanya. Jared langsung menyadari tanda-tandanya. Gadis ini bahkan berpikir untuk membalasku dengan tubuhnya. Dengan mengingat hal itu, Jared menyeringai. Ini sama sekali bukan ide yang buruk. Namun dalam benak Nicky, dia belum mengenal Jared. Namun, bagi Jared, itu adalah alasan bagus baginya untuk tetap mempertahankannya. Tidak, Nicky langsung menunjukkan tanda X di depan dadanya. Jangan berani-berani membayangkannya. Aku sudah menikah. Melihat wajahnya memerah, Jared tersenyum. Oh benarkah? Tapi berdasarkan penyelidikanku, kamu belum pernah menikah. Aku, Nicky menundukkan kepalanya karena malu. Lalu, dia menjawab, hanya saja aku belum menemukan waktu untuk menikah, tapi aku sudah punya pacar. Maafkan aku Leo, kalau aku tidak punya pilihan lain, aku terpaksa menggunakanmu sebagai tamengku. Katanya panik. Tanpa disadari, argumen Nicole menyebabkan mata Jared menjadi dingin. Suasana di ruang makan berubah menjadi lebih buruk, dan Nicky langsung merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Kamu baru saja bilang kalau kamu punya pacar. Tanyanya. Jared perlahan bangkit. Dengan satu tangan menopang tubuhnya, tangan lainnya melesat keluar, mencengkeram dagu Nicky. Nicky hendak menghindar, tetapi sedetik kemudian, Jared sudah mencium bibirnya. Ia bahkan menggigitnya. Cek, sensasi nyeri menusuk bibirnya, membuatnya bertanya-tanya apakah dia berdarah. Nicky tersentak kaget. Benar saja, dia bisa merasakan darah. Apa yang kau lakukan? Teriaknya. Bajingan ini. Beraninya dia mendekatiku. Nicky mengambil tisu dan menyeka mulutnya dengan jijik. Dia bahkan tidak peduli dengan luka di sudut bibirnya. Jared lalu berdiri dan menatapnya dengan penuh dominasi. Menanamkan segelku. Jared menatapnya dengan dingin, meskipun kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat kekanak-kanakan. Bab 1946. Nicole, biar ku beritahu ini. Terlepas dari apakah kau kehilangan ingatanmu atau tidak, kau akan menjadi milikku seumur hidupmu. Kau milik Jared Johnston. Jika kau berani memikirkan pria lain, bibirmu tidak akan menjadi hal berikutnya yang menyakitkan. Begitu dia selesai bicara, dia mengamati Nicole dari atas sampai bawah. Nicky langsung berkeringat deras. Ia tak dapat menahan perasaan bahwa Jared telah memperoleh pemahaman yang lengkap tentang tubuhnya. Dasar bajingan. Perasaan direndahkan itu membuat Nicole merasa terhina. Karena kehilangan selera makan, ia bangkit dan hendak pergi ketika Jared meraih tangannya, menariknya ke belakang dan menjepitnya ke kursi. Jika kau tidak ingin aku melakukannya lagi, lebih baik kau duduk saja dan habiskan makananmu. Bentaknya. Dia berhenti, karena mengira dia tidak bisa dipercaya. Nicky menatap Jared dengan sedih. Meskipun dia tahu beberapa teknik bela diri, cedera yang dideritanya akibat kecelakaan pesawat itu sangat parah. Tubuhnya terluka parah, dan karena itu, dia tidak bisa melawan Jared secara langsung. Sambil menggertakkan giginya, Nicky meneruskan makannya. Namun, dia masih merasa cemas saat bergumam, namaku bukan Nicole. Aku Nicky. Melihat Nicole telah duduk kembali untuk melanjutkan makan, Jared kembali ke tempat duduknya sekali lagi. Kemudian, dia menyerahkan dokumen yang telah dia persiapkan sebelumnya kepada Nicole. Kamu yang sekarang, yang telah kehilangan ingatan, tidak berhak menentukan namamu. Hanya kamu yang dulu yang berhak melakukannya. Berikut ini beberapa informasi tentang dirimu sebelum kamu kehilangan semua ingatanmu. Termasuk keluarga, teman, dan informasi lainnya. Aku telah menulis semuanya di sana. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu dapat melihatnya, jelasnya. Nicky meliriknya dengan keraguan dan kecurigaan di matanya. Jauh di lubuk hatinya, dia penasaran sekali tentang hal itu. Namun, dia tidak ingin membacanya di hadapannya.
Biarkan saja di sana. Aku akan membacanya saat aku senggang, katanya. Melihat betapa keras kepalanya wanita itu, Jared tetap diam. Dia cukup mengenal wanita itu dan tahu bahwa wanita itu pasti akan membacanya. Jared berusaha sekuat tenaga untuk menekan keinginannya agar Nicole mendapatkan kembali ingatannya dalam waktu singkat. Namun, selama Nicole membaca informasi yang diberikan kepadanya, sikapnya terhadap Jared akan berubah. Jika dokumen itu dapat membantu Nicole mendapatkan kembali ingatan lamanya, meskipun hanya sebagian kecil, Jared akan senang. Di bawah tekanan Jared, Nikki akhirnya menghabiskan makanannya. Kemudian, dia segera pergi. Sebelum dia pergi, dia menyadari bahwa dia lupa membawa dokumennya, jadi dia segera berbalik untuk mengambil dokumen itu, sambil melotot ke arahnya. Jared tetap diam saja. Ia hanya akan menunggu Nicole meneliti materi-materi itu, yakin bahwa Nicole akan mencarinya sendiri. Sambil menahan detak jantungnya, Nikki berlari ke atas. Begitu memasuki ruangan, ia bersandar di pintu dan terengah-engah. Sejak kapan lelaki ini menjadi begitu mengesankan? Pikirnya. Bu, apa yang terjadi? Ketika Nolan menyadari betapa anehnya perilaku Nikki, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, apakah orang jahat itu menindasmu lagi? Nikki segera menenangkan diri. Tidak, namun, kepalanya masih terfokus pada ciuman itu, dan tanpa sadar, dia menjilat bibirnya. Namun, saat itulah Nolan menyadari bahwa bibir Nikki terluka. Ibu, apa yang terjadi dengan bibirmu? Khawatir anaknya sendiri akan melihatnya, Nikki segera mengalihkan pandangannya. Tidak apa-apa, aku tidak sengaja menggigitnya saat makan. Jangan khawatirkan aku. Kamu sudah makan. Saat mereka di luar negeri, Nikki biasa menemani anaknya saat makan. Karena itu, ia tidak yakin apakah Nolan sudah terbiasa makan sendiri. Saat itulah Nolan mulai tenang. Aku sudah selesai makan. Makanannya cukup lezat. Nikki mengangkat alisnya. Anakku, bukankah kamu biasanya pemilih soal makanan? Kamu tidak pernah merasa cocok dengan restoran terbaik di Ramania, tapi hari ini, kamu benar-benar mengatakan makanan di sini enak. Nikki belum pernah mendengarnya mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Nolan menggaruk kepalanya dengan canggung, aku tidak yakin kenapa, tapi rasanya enak saja. Mungkin, ini masakan barat. Makanan barat banyak ditemukan di luar negeri, tetapi Ramania tidak pernah menawarkan makanan asli. Ada hidangan yang bernama garlic butter fish. Enak sekali, katanya sambil mengingat nama hidangan itu. Nikki kembali mengangkat alisnya, menyadari bahwa anak kecilnya ini sangat suka makan. Kalau tidak, dia tidak akan ingat nama hidangan itu. Akan tetapi, dia masih tidak mengerti bagaimana Jared tahu tentang kesukaan dia dan putranya. Bab 1947. Setelah memikirkannya sejenak, Nikki tak kuasa menahan diri untuk menatap map itu. Sementara itu, Nolan juga memperhatikan dokumen yang dibawanya. Bu, apa ini? Nikki menarik napas dalam-dalam dan dengan sabar menjelaskan apa itu kepada putranya. Setan itu tahu bahwa aku kehilangan ingatanku. Jadi, dia memberikanku beberapa informasi tentang diriku yang dulu. Kurasa dia mencoba membuatku mengingat utangku di masa lalu, katanya. Indra keenam Nikki memberitahunya bahwa pasti ada berita tidak mengenakan dalam dokumen tersebut. Begitu Nolan mendengar jawaban Nikki, dia langsung merampas dokumen itu. Kalau begitu, jangan dilihat. Gatpa sudah pernah bilang, dia tidak ingin ingatanmu pulih. Menjalani hidup tanpa beban seperti yang kita jalani sekarang adalah yang terbaik. Hal itu membuat Nikki tercengang, yang tidak menyangka Nolan akan menyebutkan apa yang dikatakan Leo sebelumnya. Selama 5 tahun terakhir, Nikki telah memikirkan cara untuk mendapatkan kembali ingatannya. Ia bahkan telah mencoba mencari informasi tentang dirinya di internet. Namun, setiap kali Leo mengetahuinya, ia akan memberitahu Nikki bahwa masa lalunya dipenuhi banyak kenangan buruk. Hal ini membuatnya mempertimbangkan apakah ia sebaiknya melupakan orang-orang dan kejadian itu di masa lalu. Jadi, sejak saat itu, Nikki tidak berusaha menemukan jati dirinya lagi, bahkan setelah melahirkan dengan tenang. Ini karena Nikki tidak ingin anaknya sendiri dan kehidupannya yang tenang terganggu. Namun kali ini,
dia merasakan keakraban yang kuat saat dia kembali, dan begitu saja, dorongan untuk mendapatkan kembali ingatannya muncul kembali. Saat memikirkan itu, Nicky menjawab pelan, "Nolan, gatpamu hanya mengkhawatirkanku. Namun, aku berhak mengetahui masa laluku, bukan? Dengan begitu, aku akan tahu seperti apa perseteruanku dengan iblis itu. Aku juga akan tahu bagaimana cara membalasnya, sehingga kita berdua bisa meninggalkan tempat ini. Bagaimana menurutmu?" Nicky benar-benar khawatir tentang hal ini. Meski begitu, Nolan cemberut. "Jangan khawatir. Abaikan saja iblis itu. Bagaimanapun, Gatpa akan datang dan menyelamatkan kita. Kita tidak akan lama di sini, jadi kita tidak perlu tahu hal-hal ini." Kakek dulu sering mengatakan banyak hal kepada Nolan. Untuk merawat ibu dengan baik, kamu harus selalu membuatnya bahagia. Kamu tidak boleh membiarkan ibu mendapatkan kembali ingatannya. Itulah kesepakatan Nolan dengan ayah baptisnya, dan ia tidak berani melanggarnya. Dengan mengingat hal itu, Nolan segera membuang dokumen itu keluar jendela. "Hei, Nolan!" Nicky secara naluriah mencoba meraih dokumen itu, tetapi sayang, dia terlalu lambat. Yang dilihatnya hanyalah dokumen yang terbang dari jendela dan jatuh ke kolam renang. "Oh tidak!" teriak Nicky karena belum melihat apapun. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah membacanya lebih awal. Itu adalah informasi gratis dari penculiknya, dan dengan demikian, pasti sangat terperinci. "Dasar bocah nakal!" Nicky mencengkeram Nolan dan hendak memukulnya. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Nolan sudah lari. "Ini semua demi kebaikanmu." Nicky merasa kesal. Yang bisa ia lakukan hanyalah melihat putranya berlari kembali ke tempat tidur dan bersembunyi di balik selimut. Dia berdiri di balkon, melihat kertas-kertas di kolam renang, dan menghela napas pasrah. Di tengah malam, kepala pelayan mengetuk pintu ruang belajar, dan Jared dengan dingin mengizinkannya masuk. Kepala pelayan membawa setumpuk dokumen basah. Meskipun ia telah mengeringkannya setengah jalan, jelas bahwa dokumen-dokumen itu pernah direndam dalam air. Kata-kata di atasnya sudah memudar. "Tuan, ini ditemukan di kolam renang. Dilihat dari lokasinya, sepertinya Nona Nicky yang membuangnya ke dalam kolam." Jared mengerutkan kening. Dia melempar dokumen itu. Dia belum tidur pada jam itu karena dia sedang menunggu Nicole datang dan berbicara dengannya. Tanpa diduga, jawaban yang ditunggu-tunggunya telah kembali berupa sebuah dokumen yang terlempar ke dalam kolam. Jika dia membacanya, dia akan tahu bahwa Jared sendiri yang menyusun dokumen itu. Dokumen itu memuat segala hal mulai dari keluarganya hingga setiap kenangan yang dia bagikan dengannya. Apakah dia benar-benar enggan mengingat masa lalunya? Atau mungkinkah, dia sudah memiliki pria lain dalam hidupnya? Bab 1948. Mendengar hal itu, Jared mulai marah besar dan hampir meledak karena cemburu. Dia langsung menelepon Max, "Aku ingin kamu mencari tahu setiap detail tentang Nicole selama 5 tahun terakhir. Perhatikan juga tanda-tanda pria lain di sampingnya." Max segera mengerti apa yang dimaksud Jared, dan dengan serius ia menjawab, "Aku pasti akan mencari tahu." Saat itulah Jared mengakhiri panggilannya. Kemudian, dia menatap kepala pelayan dan menghela napas panjang. "Buang saja." Kepala pelayan itu menatap Jared dengan sedih. Sejak Nicole menghilang, Jared menderita insomnia. Ia pikir ia akhirnya bisa tidur nyenyak, sekarang setelah Nicole kembali. Namun malam itu kemungkinan besar akan menjadi malam tanpa tidur lagi. "Tuan, istirahatlah," kata kepala pelayan itu, sambil membawa kertas-kertas itu, lalu pergi. Jared ditinggal sendirian di kamar sambil menjepit pangkal hidungnya, berusaha meredakan sakit kepalanya. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Nicky telah makan dan minum selama 2 hari di villa itu. Ia bahkan telah menerima kabar dari Ian bahwa ia baru saja kembali ke Ramania dan akan segera menemukan cara untuk menyelamatkannya. Namun dalam kurun waktu 2 hari itu, iblis Jared tidak kunjung datang menemuinya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya mengapa. "Aku tidak yakin apakah dia melakukan itu untuk terus menyandera aku. Atau dia benar-benar menungguku siap secara mental dan kemudian membuatku membayar utang dengan tubuhku. Tidak, aku tidak akan membiarkannya."
Dia bisa terus bermimpi, pikirnya. Berbaring di tempat tidur, Nikki tak kuasa menahan diri untuk bergumam, aku benar-benar menyesali ini. Jika aku membaca dokumen itu, mungkin aku bisa mendapatkan kembali sebagian ingatanku. Selama 2 hari terakhir, dia mencoba mencari informasi tentang dirinya di internet. Namun, entah mengapa, dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan nama Nicole Riddle. Seolah-olah seseorang sengaja menyembunyikan nama itu. Karena tidak dapat mengetahui apapun, Nikki hanya bisa bermain dengan komputer karena bosan. Di sisi lain, Nolan telah menggunakan laptop lain untuk menerima lebih banyak tugas dalam upaya meningkatkan level The Hunter. Sedangkan Nikki, ia hanya bisa menggunakan sistem yang sebelumnya disediakan oleh Leo. Ia pernah mendengar bahwa ada lencana elektronik yang berguna di sana. Satu-satunya masalah adalah seseorang telah mengunci sistem tersebut. Awalnya, Leo menyewa orang untuk membobol sistem tersebut. Namun, tidak ada yang berhasil membobolnya. Oleh karena itu, hanya Nikki yang tersisa yang dapat mencobanya, dan dia tahu betul betapa pentingnya hal itu bagi Leo. Mengenai alasannya ingin melakukan itu, Nikki selalu ingin membalas budi Leo atas perhatian yang telah diterimanya selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya dia menerima tugas itu. Selama dia berhasil menyelesaikannya, dia akan mampu memenuhi kewajibannya kepada Leo. Sambil memikirkannya, Nikki terus berusaha memecahkan sistem tersebut. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk beristirahat, sambil berdiri di balkon sambil memegang secangkir kopi. Dia harus mengakui bahwa kopi milik Jared, sang iblis, memang lezat. Itulah yang dia suka. Tiba-tiba pandangan Nikki tertuju pada sebuah rumah besar di luar istana, pemandangan yang membuatnya terhipnotis. Ini seharusnya rumah yang terlihat familiar dari pintu masuk, kan? Kenapa terlihat lebih familiar dari belakang? Sepertinya aku pernah tinggal di sana sebelumnya. Itu tidak mungkin. Nikki terkejut dengan pikirannya sendiri. Tak kuasa menahan diri, ia pun mengamati halaman belakang rumah itu lebih dekat. Sebelumnya, tampak seolah-olah ada seorang wanita yang duduk dengan linglung di taman bersama seorang nenek di sampingnya. Keduanya tampak saling menemani dalam diam. Bab 1949. Nikki tidak dapat menjelaskan mengapa awan kesedihan menyelimuti dirinya saat dia melihat wanita-wanita itu. Kemudian, hidungnya mulai gatal. Apa yang terjadi? Apakah aku kenal kedua wanita itu? Ibu, kenapa ibu menangis? Tanya Nolan, suaranya menggelegar di sampingnya. Saat itulah Nikki menyadari bahwa air matanya mengalir. Jangan khawatir, kurasa matahari terlalu terang untuk mataku. Setelah berbicara, Nikki segera membawa cangkir kopinya ke dalam ruangan. Ketika Nolan melihat ibunya menangis, ia segera menghiburnya. Ibu, apakah ibu takut? Jangan takut, serigala besar yang jahat itu tidak akan melakukan apapun kepada kita. Nikki berbalik dan menatap putranya dengan lega. Untungnya, Nolan ada di sana bersamanya, memastikan bahwa dia tidak akan kesepian. Ibu tidak takut, ibu bersamaku. Apa yang harus aku takutkan? Jawabnya, mendapatkan kekuatannya dari kedua anaknya. Namun, memikirkan Lana ditinggal di rumah membuat Nikki khawatir. Meskipun putrinya cukup manja, dia pernah tinggal di rumah Leo selama 2 atau 3 hari tanpa masalah sebelumnya. Namun, kali ini dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali. Karena itu, dia tidak yakin bagaimana keadaan gadis kecil itu. Ia juga tidak berani menelepon Lana lewat video call. Ia khawatir akan membuat Lana menangis. Yang menarik perhatiannya adalah Leo tahu tentang situasinya, namun, dia tidak mau repot-repot meneleponnya. Mungkin Leo tahu siapa Jared, hanya ingin berhati-hati. Selain itu, Nikki juga tidak mampu mengungkap identitasnya. Baguslah kalau begitu. Jangan khawatir, Bu. Aku akan memastikan untuk membawamu keluar dari sini. Nolan menatap Nikki dengan senyum nakal di wajahnya. Nikki mengangkat alisnya, merasakan ada yang janggal. Apa yang kau lakukan lagi? Sebagai tanggapan, Nolan berkata, saya telah meretas sistem kamera keamanan, dan mengamati setiap sudut rumah. Kita akan menunggu sampai malam, dan melarikan diri saat itu, dia mengakhiri dengan berbisik. Nikki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Dasar bocah nakal. Tidakkah kau pikir kita sudah dalam keadaan yang genting? Apakah kau pikir gembong itu akan membiarkan kita lolos begitu saja? Tidak ada gunanya melarikan diri kecuali mereka bisa langsung naik jet pribadi mereka begitu mereka keluar. Bahkan saat itu, pria itu bisa memerintahkan maskapai penerbangan untuk membalikkan penerbangan jika dia punya kekuasaan dan pengaruh untuk melakukannya. Selama Gatpa ada di sini, dia harus membiarkan kita pergi. Kata Nolan dengan bangga, aku sudah melakukan penelitian. Meskipun orang ini sangat kuat, Gatpa sekarang adalah orang paling kuat di Mecraunia. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Setelah kita melarikan diri, Gatpa akan datang menjemput kita. Apa yang bisa dilakukan serigala besar yang jahat ini? Nikki tetap diam. Apa yang dikatakan Nolan memang masuk akal. Namun, dia merasa bersalah begitu memikirkan bagaimana Leo harus bersusah payah hanya untuk menyelamatkan mereka berdua. Jangan bertindak dulu. Kita tunggu saja panggilan Gatpamu dan putuskan ini. Kalau bisa, cobalah cegah dia agar tidak berhadapan langsung dengan iblis itu. Gatpamu sudah berbuat banyak untuk kita, aku tidak mau berutang apapun padanya. Nikki mendesah, merasa sangat bimbang. Tiba-tiba, Nolan tersenyum. Jika kamu benar-benar tidak ingin berutang apapun kepada Gatpa, kamu bisa menerimanya dan menjadi pacarnya. Melihat Nolan tersenyum, Nikki memutar matanya. Kau tidak mengerti apa-apa. Memang, bagaimana mungkin mereka bisa berpacaran tanpa memiliki perasaan terhadap satu sama lain sejak awal? Meskipun Nikki sangat berterima kasih kepada Leo, akan selalu ada penghalang di antara mereka berdua. Secara sadar, dia selalu menjauhi Leo, dan dia tidak yakin mengapa itu terjadi. Gatpa adalah orang yang baik. Dia baik padaku dan Lana, jadi aku tidak yakin apa yang membuatmu ragu, Nolan menambahkan. Sejak Nolan cukup dewasa untuk mengingat berbagai hal, ia telah tergila-gila pada ayah baptisnya, dan setiap kali ia masuk taman kanak-kanak, ia akan meminta ayah baptisnya untuk berperan sebagai ayah kandungnya. Ia selalu merasa bahwa akan sangat hebat jika ayah baptisnya benar-benar bisa menjadi ayahnya. Oleh karena itu, ia selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempertemukan ibunya dan ayah baptisnya. Namun, ia tidak yakin mengapa ibunya tidak pernah memiliki perasaan terhadap ayah baptisnya. Apakah kamu baru saja mengatakan apa yang membuatku ragu? Jawabnya, ya, Gatpamu memiliki semua sifat yang baik. Jadi, mengapa dia menikahi orang sepertiku dengan dua beban tambahan? Dengan kualitasnya, dia dapat dengan mudah menemukan orang yang lebih baik. Selain itu, Nikki tidak yakin siapa pemilik anaknya. Karena itu, akan sangat tidak adil bagi Leo. Bab 1950. Kami bukan beban. Teriak Nolan, tidak senang karena dicap sebagai beban. Gatpa sangat mencintaiku dan Lana. Kami berdua adalah sekutu terbaikmu. Kalau kami tidak bekerja sama, Gatpa pasti sudah tergoda oleh wanita berbaju merah itu. Nikki merasa pusing saat Nolan membombardirnya dengan semua informasi itu. Baiklah, berhenti bicara omong kosong sekarang. Apa maksudmu sekutu atau merayu? Nolan, lebih baik kau berhenti menonton acara pukul 8. Ternyata, anak itu telah mempelajari semua pengaruh negatif tersebut. Aku tidak bicara omong kosong. Gatpa sangat menyukaimu. Kenapa kau harus menolaknya? Nolan semakin marah saat berbicara, ingin memahami apa yang ada di pikiran Nikki. Saat itulah mereka mendengar suara keras, dan pintu kamar terbuka. Berdiri di ambang pintu adalah sosok ramping dan tinggi dengan aura dingin. Kemudian, pria itu memasukkan salah satu tangannya ke dalam saku dan melangkah masuk dengan tegas. Biar ku beritahu alasannya. Begitu lelaki itu selesai bicara, dia segera menghampiri Nikki, memeluknya erat, menunduk, dan menciumnya. Nikki tidak sempat bereaksi, meskipun ia mencoba mendorong dada pria itu begitu ia tersadar. Sayangnya, pria itu mencengkeram lengannya sebelum ia sempat melakukannya, memberinya kesan bahwa pria itu sudah memprediksi setiap gerakannya. Dengan tangannya yang lain, pria itu mencengkeram bagian belakang kepala Nikki, membatasi jangkauan gerakannya. Dengan seorang pria yang hampir tidak dikenalnya, Nikki merayunya habis-habisan, mata Nikki terbelalak, dan ia mulai berjuang sekuat tenaga. Namun,
Entah mengapa, sebuah gambar kemudian melintas di benaknya yang kosong. Tampaknya itu adalah adegan di mana ia juga mencium pria itu. Bagaimana mungkin? Aku pernah mencium pria ini sebelumnya. Kenangan yang mengejutkan itu membuat Nikki membeku. Ia membelalakkan matanya lebih lebar dan menatap wajah tampan itu dari dekat. Kilasan kenangan itu semakin jelas di kepalanya. Lepaskan ibuku. Anak itu tiba-tiba berteriak. Hal itu menyadarkan Nikki dari lamunannya, lalu ia melihat Nolan bergegas menghampiri untuk memukul Jared. Sebagai tanggapan, Jared melepaskan Nikki untuk sementara. Kemudian, ia menjemput Nolan. Dasar anak nakal, kurasa kau mau dipukuli, katanya. Saat itu juga, dia menaklukkan Nolan dan memukul pantatnya beberapa kali. Nikki tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa putranya dipukuli. Dia tidak yakin apakah dia kehilangan kewarasannya. Bahkan, dia benar-benar merasa bahwa pemandangan yang disaksikannya itu mirip dengan seorang ayah yang sedang memberi pelajaran kepada putranya. Terlebih lagi, dia juga memperhatikan bahwa alis Nolan agak mirip dengan alis Jared. Tidak, aku pasti sudah gila. Sambil berteriak keras, Nikki segera menarik Nolan kembali. Jika kau menyimpan dendam padaku, kau harus berurusan denganku. Jangan pukul anakku. Melihat cara Nikki memeluk Nolan, Jared menjadi sedikit tenang. Berurusan denganmu. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kau mengajari anakmu. Begitu hebatnya sampai-sampai dia benar-benar mendorong ibunya sendiri untuk meninggalkan ayahnya, hanya agar dia bisa mempertemukannya dengan ayah baptisnya. Jared hampir tertawa karena marah. Sehari sebelumnya, Jared sudah menerima hasil tes paternitas. Ia sebenarnya berusaha mencerna kabar bahagia itu tanpa membuat mereka takut. Namun, saat tiba di pintu, ia tidak menyangka akan mendengar bocah nakal itu mendesak Nicole untuk bersama dengan pria itu. Ayah dan ayah baptis siapa? Apa yang kalian bicarakan? Nikki baru saja hendak membantahnya ketika dia menyadari ada makna lain dalam perkataannya. Lihatlah sendiri. Awalnya, Jared ingin menjelaskan situasi itu kepadanya dengan cara yang lebih lembut. Namun, saat itu, ia sudah tidak punya kesabaran lagi. Ia langsung mengeluarkan lembar hasil yang terlipat rapi dari sakunya dan melemparkannya ke tempat tidur. Apa ini? Jantung Nicole mulai berdebar kencang. Namun, ia khawatir akan kehilangan kesempatan untuk membacanya lagi seperti terakhir kali. Jadi, ia segera mengambilnya dan membacanya. Saat dia membukanya, ekspresi wajahnya membeku. Ibu, ada apa ini? Nolan bergegas menghampiri, menyadari ada yang tidak biasa pada ekspresi ibunya.